yang harus Anda lakukan jika menemukan orang seperti pada video ini? Hvor vi har brug for vaccinerne, og hvor valget... Jika Anda melakukan ini, maka Anda dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Hai, saya Dr. Putri, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. 1-5 menit pertama, jika tidak dilakukan pertolongan pertama, maka pada pasien henti nafas dan henti jantung akan lebih beresiko untuk terjadinya kehilangan nyawa. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah CPR, Cardiopulmonary Resuscitation atau resusitasi jantung paru. CPR adalah upaya untuk menyelamatkan nyawa seseorang pada saat henti nafas dan henti jantung. Kenapa sih kita penting sekali untuk mempelajari CPR? Dikarenakan jika Anda telat untuk melakukan tindakan ini, maka resiko kehilangan nyawanya juga akan semakin tinggi. Langkah pertama, pastikan diri Anda dan lingkungan aman, di mana kita dapat melakukan evakuasi pada korban jika dirasa korban tidak berada di tempat aman. Setelah korban berada di tempat aman, kita dapat menolong pasien. Langkah kedua, cek kesadaran. Untuk menilai cek kesadaran, kita harus menepuk bagian bahu pasien, di mana kita lakukan secara gentle, seperti pada gambar ini. Jika tidak ada respon juga, kita bisa melakukan rangsangan nyeri pada bagian dinding atas, kita lakukan secara gentle. Jika tidak ada respon pada pasien, bisa dinyatakan pasien tidak sadarkan diri. Langkah ketiga, lakukan, lihat, dengar, dan rasakan nafas korban selama 10 detik. Bisa ditengok pada gambar ini, di mana penolong itu posisinya berada di samping pasien dan menilai pernafasan spontan pasien ada atau tidak, di mana dinilai dari gerakan dinding dadanya bisa dilihat atau dinilai. We can look down the chest, looking for rise and fall of our hand on the chest or the stomach. Jika tidak ada nafas spontan pada pasien, bisa kita pastikan pasien membutuhkan resusitasi jantung paru atau CPR ini. Langkah keempat, menelpon nomor emergensi 112. Kita dapat meminta tolong kepada orang di sekitar untuk menelpon nomor emergensi. Diberitahukan jika ada korban yang tidak sadarkan diri. Langkah kelima yaitu kita lakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Kita lakukan pijat jantung yang berkualitas. Kenapa kita melakukan pijat jantung berkualitas? Agar CPR yang kita lakukan optimal. Kita harapkan darah yang dari jantung itu dapat mengendap ke seluruh tubuh. Dapat kita lihat pada video ini, kedalaman yang kita berikan pada CPR kurang lebih 6 cm. Kedua, frekuensi kita melakukan CPR 100-120 kali per menit. Pada video ini dapat terlihat jika kita tidak melakukan pijat jantung berkualitas, maka darah tidak akan tersebar merata atau ke seluruh tubuh. Dia hanya tersebar di sekitar jantung saja, dan itu tidak akan sampai ke otak. Kapan sih kita bisa menghentikan pijat jantung ini? Dimana yang pertama, jika bantuan medis sudah datang. Yang kedua, penolong kelelahan. Yang ketiga, adanya respon pada pasien. Respon yang diharapkan adanya nafas spontan. Yang kedua, itu terabanya nadi pada pasien. Kondisi adanya respon pada pasien ini disebut dengan ROSC. Jika pada penolong ditemukan pasien ini ROSC, maka kita dapat memposisikan pasien itu miring seperti pada di gambar, di mana kita harapkan jaga potensi jalan nafas agar lidah pada pasien ini tidak jatuh ke belakang. That enables gravity to do its thing and stop the tongue from falling back.
If a patient collapses to the floor, check for responsiveness by using verbal and physical stimulation. Then check for breathing by looking for chest rise. Place the heel of your dominant hand on the center of the chest, which is the lower half of the sternum. Place your other hand on top and interlock your fingers. Keep your elbows straight and locked with your shoulders directly above the point of compressions. Using the weight of your upper body, push hard and fast. Compress to a depth of 1/3 of the diameter of the chest and allow for recoil in between each compression. Compress at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Continue chest compressions until help arrives. Hands-only CPR. The first step is to ask someone to call your local emergency number and to get an AED, or call your local emergency number yourself and put your phone on speaker mode so the operator can assist you. Then get directly over the victim. Put the heel of one hand in the center of the chest and put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. It's important to push, giving 100 to 120 compressions per minute, which is about the same tempo as the song you're listening to right now. Remember, call your local emergency number and ask someone to get an AED. Then push hard and fast in the center of the chest until the AED and help arrives. Your Baik, kurang lebih seperti itu untuk penanganan CPR. Semakin cepat dan tepat kita melakukannya, maka kita semakin lebih baik lagi untuk menyelamatkan nyawa pasien. Semoga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. See you!